Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang berdiam di Rajagaha di puncak Gunung Nasar. Di sana Sang Bagawa berkata kepada para bikku sebagai berikut. Para bikku yang mulia. Para bikku itu menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para bikku, samsara ini adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Titik pertama tidak terlihat oleh makhluk-makhluk yang berkelana dan mengembara karena terhalangi oleh kebodohan dan terbelenggu oleh keinginan. Di masa lampau, para bikku, Gunung Wepula ini disebut Pacinawamsa. Dan pada saat itu orang-orang ini disebut Tiwara. Umur kehidupan Tiwara adalah 40.000 tahun. Mereka sanggup mendaki Gunung Pacinawamsa dalam 4 hari dan turun dalam 4 hari. Pada saat itu Sang Buddha Kakusanda, seorang arahanta yang tercerahkan sempurna, telah muncul di dunia ini. Kedua siswa utamanya bernama Widura dan Sanjiwa, pasangan mulia. Lihatlah para bikku, nama gunung itu telah lenyap, orang-orang itu telah mati. Dan Sang Bagawa itu telah mencapai Nibbana akhir. Begitu tidak kekal segala bentukan, para bikku, begitu tidak stabil, begitu tidak dapat diandalkan. Cukuplah para bikku untuk mengalami kejijikan terhadap segala bentukan, cukup untuk menjadi bosan terhadapnya, cukup untuk terbebaskan darinya. Di waktu lainnya, di masa lampau, para bikku, Gunung Wepula ini disebut Wankaka, dan pada saat itu orang-orang ini disebut Rohitasa. Umur kehidupan para Rohitasa adalah 30.000 tahun. Mereka sanggup mendaki Gunung Wankaka dalam 3 hari dan turun dalam 3 hari. Pada saat itu Sang Buddha Konagamana, seorang arahanta yang tercerahkan sempurna, telah muncul di dunia ini. Kedua siswa utamanya bernama Biyosa dan Uttara, pasangan mulia. Lihatlah para bikku, nama gunung itu telah lenyap, orang-orang itu telah mati. Dan Sang Bagawa itu telah mencapai Nibbana akhir. Begitu tidak kekal segala bentukan, para bikku, begitu tidak stabil, begitu tidak dapat diandalkan. Cukuplah para bikku untuk mengalami kejijikan terhadap segala bentukan, cukup untuk menjadi bosan terhadapnya, cukup untuk terbebaskan darinya. Di waktu lainnya lagi, di masa lampau, para bikku, Gunung Wepula ini disebut Supasa, dan pada saat itu orang-orang ini disebut Supia. Umur kehidupan para Supia adalah 20.000 tahun. Mereka sanggup mendaki Gunung Supasa dalam 2 hari dan turun dalam 2 hari. Pada saat itu Sang Buddha Kasapa, seorang arahanta yang tercerahkan sempurna, telah muncul di dunia ini. Kedua siswa utamanya bernama Tissa dan Baradwaja, pasangan mulia. Lihatlah para bikku, nama gunung itu telah lenyap, orang-orang itu telah mati. Dan Sang Bagawa itu telah mencapai Nibbana akhir. Begitu tidak kekal segala bentukan, para bikku, begitu tidak stabil, begitu tidak dapat diandalkan. Cukuplah para bikku untuk mengalami kejijikan terhadap segala bentukan, cukup untuk menjadi bosan terhadapnya, cukup untuk terbebaskan darinya. Di masa sekarang, para bikku, Gunung Wepula ini disebut Wepula,
dan pada saat ini orang-orang ini disebut Magadha. Umur kehidupan para Magadha ini singkat, terbatas, cepat berlalu. Seorang yang berumur panjang hidup hingga 100 tahun, atau sedikit lebih lama. Para Magadha mendaki Gunung Wepula dalam 1 jam dan turun dalam 1 jam. Pada saat ini, aku muncul di dunia ini, seorang arahanta, yang tercerahkan sempurna. 2 siswa utamaku bernama Sariputta dan Moggallana, pasangan mulia. Akan tiba masanya, para bikku, ketika nama gunung ini lenyap, ketika orang-orang ini mati, dan aku akan mencapai nibbana akhir. Begitu tidak kekal segala bentukan, para bikku, begitu tidak stabil, begitu tidak dapat diandalkan. Cukuplah, para bikku, untuk mengalami kejijikan terhadap segala bentukan, cukup untuk menjadi bosan terhadapnya, cukup untuk terbebaskan.